hari Minggu yang pertama di tahun 2024. Tentu kita berharap tahun ini tahun yang lebih baik. Jangan seperti orang dunia berpikir, ya, selalu berkata tahun ke selanjutnya, selalu berpikir bahwa itu sulit. Sesungguhnya di dalam Tuhan hari ke depan harus kita berpikir selalu lebih baik. Ya, karena Tuhan memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan, kata Yohanes 10 ayat 10. Itu berarti hidup yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita ke hari esok lebih baik. Tema khotbah saya sederhana. Datanglah dan ikutlah Yesus. Datanglah dan ikutlah Yesus. Kenapa ini mesti diulang? Karena ini kata kuncinya. Dan kalau kita datang dan ikut Yesus, pasti lebih baik. Beberapa alasan di dalam Alkitab. Yang pertama di Matius 11:28. Kita sangat tahu ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini sangat jelas. Tidak perlu ada penafsiran yang khusus untuk memahami arti ayat ini. Marilah kepadaku. Inilah undangan Kristus kepada semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan, kesegaran, ketenangan, rasa puas. Itulah tafsiran kata lain dari kelegaan. Tuhan akan memberikan rasa nyaman, rasa tenang, kesegaran yang baru bagi setiap orang yang datang kepada Kristus. Maka ini bukanlah sesuatu yang sulit. Berlombalah datang kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang lebih baik. Jadilah orang Kristen yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang selalu berusaha makin dekat kepada Kristus. Saya selalu bermohon, Tuhan, perkenankan saya menjadi salah satu sahabat bagimu seperti Abraham, hambamu itu. Datang kepada Kristus akan beroleh kelegaan. Banyak orang tidak terlalu tertarik soal-soal begini karena apa yang dilakukan Yesus kepada banyak orang tidak selalu dapat dilihat oleh mata. Tindakan Yesus tidak selalu kasat oleh mata. Tetapi mungkinkah Tuhan tidak bekerja kalau kita berseru kepada Tuhan? Mungkinkah Tuhan akan berdiam diri saja seolah-olah Dia tidak kenal kita pada waktu kita datang kepada Tuhan? Orang yang kita tidak kenal pun jika mengetok pintu rumah kita,
Sebagai orang yang beretika, kita akan menyapa, minimal menanyakan apa maksudnya mengetuk pintu rumah kita. Mungkinkah Tuhan akan berdiam diri waktu kita datang kepada Tuhan, sekalipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata cara Tuhan menerima kita. Jadi janganlah kita terbawa pikiran yang sempit karena kita tidak minta Tuhan, kita tidak mendengar Tuhan berteriak menjawab doa kita, lalu kita merasa tidak perlu datang kepadanya seperti seharusnya, kata Alkitab. Prinsip saya sekarang sederhana. Saya tidak terlalu peduli soal jawaban doa. Saya bilang dengan Tuhan, soal jawaban doa itu urusanmu. Tapi pada waktu saya bisa duduk di kakimu dan engkau beri aku waktu bercakap-cakap dengan engkau, itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Waktu gereja kita mengalami masalah di selatan, saya tidak pernah tahu apa jawaban Pak Jokowi waktu itu sebagai wali kota. Tapi kami bisa masuk, duduk di ruangan itu pun suruh nunggu 3-4 jam. Karena beliau punya jadwal. Kami sudah puas. Kami seringkali ngetok pintu. Lalu ajudan-ajudan beliau menyuruh kami masuk. Dan berkata, tunggu sampai beliau datang ya Pak. Kami duduk di dalam saja. Itu sudah luar biasa rasa senangnya. Apalagi bertemu Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Supaya Tuhan memberikan engkau kelegaan pada waktunya. Tuhan yang mengatakannya. Tentu kita tidak memungkiri iman kita. Tuhan adalah Allah yang maha baik, maha tahu, maha kuasa. Tetapi kita juga harus jujur mengakui. Sungguh kadang Tuhan tidak bisa dilihat dan memang tidak bisa dilihat. Karena kalau kita bisa lihat Tuhan dan kita bisa dengar suaranya seperti kita cakap dengan manusia biasa, kita yang akan mengalami masalah. Jadi teruslah setia datang kepada Tuhan. Perbaiki kesetiaanmu. Perbaiki caramu menghampiri Tuhan. Buat terus lebih baik. Pasti kelegaan akan datang. Aku disembuhkan. Pergumulan wanita ini bukan hanya sakit 12 tahun. Alkitab memberi penjelasan sakitnya yang lama itu sudah membuat dia kemana saja. Semua tabib yang dia bisa kunjungi, sudah dia kunjungi. Semua tabib yang dia dengar informasi dapat menolong dia, sudah dia datangi. Sampai Alkitab berkata, semua yang ada padanya sudah habis. Demi usaha pemulihan kesehatannya. Tetapi toh Alkitab mencatat keadaannya semakin buruk. Itulah fakta di dalam hidup ini. Tetapi waktu dia berkeputusan datang kepada Yesus dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Maka beliau pun sembuh seketika itu. Kalaupun ini cerita yang umum kita dengar. Jangan kiranya cerita-cerita ini
mengatakan kepada kita, aku sudah tahu tentang itu. Tetapi yang harus kita tahu adalah kiranya cerita-cerita seperti ini menguatkan kita semakin bersemangat datang dan berseru kepada Yesus. Iman kita harus dikuatkan. Seorang perwira Italia yang anaknya di satu teks dikatakan sakit, hampir mati, tapi di teks yang lain sudah dikatakan sudah mati. Orang-orang sekampungnya berkata kepada perwira itu, ngapain lagi kau susahkan Yesus? Sebab anakmu sudah mati, tidak lagi sakit, sudah mati. Ngapain kau susahkan Yesus lagi? Yesus mendengar percakapan itu. Yesus berkata kepadanya, jangan hiraukan mereka, percayalah sebab anakmu masih hidup. Yesus mengikuti perwira sampai ke rumahnya. Orang semua sudah berkerumun karena mereka tahu anak seorang perwira sudah meninggal dunia. Yesus masuk rumah dan Yesus berkata, ia hidup, dan semua orang menertawakan karena mereka duga Yesus tidak bisa bedakan mana orang hidup, mana orang mati. Tetapi tidak beberapa lama, Yesus membawa kedua orang tuanya masuk ke kamar anak itu dan menghidupkannya. Dan semua orang menjadi heran akan peristiwa itu. Apa yang membuat anak perwira itu hidup? Karena dia mendatangi Yesus. Dia mendatangi Yesus dan berkata, Yesus tolong saya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, datang kepada Yesus adalah hal yang sangat baik untuk kita beroleh kelegaan. Saya salah satu orang yang menikmati dengan berkali-kali datang kepada Tuhan. Saya menikmati kelegaan dalam banyak kehidupan. Saya lega dari sakit saya yang beberapa kali mau jatuh sakit. Bapak Ibu jadi saksinya. Jadi sungguh Tuhan itu Tuhan yang baik. Yang kedua, kenapa kita mesti datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus? Selain dia sumber kelegaan, yang kedua, dialah kata Alkitab yang menjadikan segala-galanya bisa menjadi baik. Lukas 7:37, lihatlah saya menulisnya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik. Ia menjadikan segalanya baik. Tidak ada yang bisa melakukan segalanya baik. Tapi Kristus itu bukan cerita murid. Ini orang-orang banyak menyaksikan bagaimana Kristus mengadakan segalanya baik. Tidakkah engkau rindu Tuhan kita Yesus Kristus akan menolong kita? Kira hidup kita akan menjadi baik dalam segala hal. Semua diperbaiki Tuhan. Saya dapat bersaksi tentang itu. Semua kita tidak cukup mampu mengelola hidup kita, semua akan jadi baik. Tapi saya sudah melihat kalau orang datang kepada Tuhan, maka semua akan lebih baik. Saya lakukan itu tiap hari.
Saya datang kepada Tuhan, berseru, memohon pertolongannya. Sesungguhnya hidupku sudah baik, tapi saya masih berharap hidup yang lebih baik. Maka jalan terbaik adalah datang kepada Yesus. Saya beritahu yang ketiga, kenapa mesti datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Matius 15:32 berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibiarkan pulang dengan lapar. Kenapa? Lihat di kalimat terakhir. Kalau mereka pulang dengan lapar karena mereka sudah 3 hari mengikut Kristus, nanti mereka pingsan di jalan, kata Yesus. Kemahatauan Kristus tidak sekedar untuk dirinya. Kemahatauan Kristus adalah untuk mengetahui keadaan kita dan bagaimana beliau, saat kapan beliau akan bertindak untuk menolong kita. Waktu orang banyak ikut Yesus 3 hari lamanya. Dan selama 3 hari, Yesus rupanya tidak sempat bikin perjamuan. Lalu di 3 hari terakhir, Yesus tahu orang-orang ini sudah 3 hari ikut saya. Tapi mereka belum sempat mengadakan perjamuan makan. Maka Yesus bilang, berilah mereka makan. Murid-murid gusar. Mereka berkata, ini tempatnya sunyi, di sini tidak ada orang jual makanan, dan sekalipun ada orang jualan di sini, nggak ada uang. Itulah manusiawi kita. Persis seperti murid-murid biasa kita. Di sini tidak ada uang, di sini sunyi sepi dengan berbagai macam alasan berpikir. Tapi Yesus bilang, suruh mereka duduk dan apa yang ada padamu. Dan Yesus memberikan mereka makan dengan cukup. Datanglah kepada Yesus. Tuhanmu sangat tahu kondisimu. Sangat tahu. Masakan Tuhan tidak mengerti kalau kita butuh sesuatu daripada beliau. Permohonan Tuhan cuma satu. Datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kalau bahasa saya, nempellah terus dengan Tuhanmu. Nempellah terus dengan Tuhan. Itu solusinya. Saya hidup seperti Bapak Ibu hidup sehari-hari. Anak-anakku hidup seperti Bapak Ibu hidup sehari-hari. Mereka berjuang cari nafkahnya. Tiap hari saya menjadi mentornya. Saya menjadi ayahnya. Saya menjadi pembimbingnya. Dan apa yang kami lihat, saya selalu mengingatkan mereka, pokoknya selagi ada waktu berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Dan saya menyaksikan itu. Saya menyaksikan mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Maka saya dorong Bapak Ibu, mari tahun 2024 kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Pasti lebih baik. Pasti lebih baik.
Kalaupun kita tidak bisa memahami seluruh keberadaan Allah kita bisa memahami kita. Kalaupun dia Allah yang sangat transenden, tapi dia juga Allah yang imanen. Kalaupun dia Allah yang maha kuasa, tapi dia juga Allah yang dekat dengan kita semua. Berikan mereka makan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Bagi saya kata-kata ini sangat memberkati. Tuhanku tidak mau membiarkan saya pulang dengan lapar. Saya hidup di mujizat setiap hari. Saya tidak melihat mujizat hanya setiap setahun. Tiap hari hidup saya bangun pagi ke bangun pagi selalu mujizat. Hanya tidak nyaman untuk menceritakan itu bagi kita di sini. Tapi saya saksi daripada pertolongan Tuhan. Bukan minggu depan, tapi hari dari hari ke sehari Tuhan siap menolong kita. Bukan karena kita harus susah maka ditolong, tidak. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya, kau tidak harus susah baru kau berharap pertolongan Tuhan. Waktu hidupmu lebih baik, masih ada hidup yang lebih baik di tangan Tuhan. Jadi jangan berpikir Tuhan akan memberi kalau kita kekurangan, tidak. Waktu kita berkelimpahan pun Tuhan masih mau memberikan kita. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita berhenti, tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan karena kita kekurangan baru kita meminta pemeliharaan Allah. Di saat kita berkelimpahan pun Tuhan mau memberi kita hidup yang lebih baik lagi. Di saat kita kuat, Tuhan bisa memberi kekuatan yang lebih. Jangan salah berpikir mengikut Tuhan. Kalau kekurangan baru dicukupkan. Kalau lemah baru dikuatkan. Kalau susah baru dihiburkan. Keliru. Di saat kita kuat, Tuhan masih dapat memberikan kekuatan lebih. Di saat kita sudah berkecukupan pun, Tuhan masih berikan kita kemampuan untuk naik lagi di dalam pengalaman bersama Tuhan. Maka rahasianya cuma satu. Datanglah kepada Yesus. Lebih baik lagi terus. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Di pikiran saya mulai tadi pagi begini. Bagaimana, kenapa kita tidak berpikir kita akan menjadi orang Kristen yang lebih baik dari hari ke sehari? Kenapa kita tidak memilih itu? Supaya kita bisa menikmati lebih baik lagi di dalam Tuhan. Alasan yang keempat, mengapa kita harus datang kepada Yesus dan ikut Dia? Karena Dialah Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatu sebelum Dia datang kembali. Tidak ada yang bisa memulihkan hidup siapapun. Diri kita sendiri tidak bisa memulihkan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan
bekerja, maka semua akan lebih baik. Kalau kita berharap pemulihan ini dikerjakan Kristus di hidup kita setiap hari, mendekatlah kepada Tuhan. 4 alasan ini cukup bagiku untuk mendorong saya lebih baik untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama, dia menjanjikan kelegaan. Yang kedua, dia Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Yang ketiga, Tuhan bilang, aku tidak mau mereka pulang dengan lapar. Dan yang terakhir, karena dia Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Ini cukup bagi saya untuk memutuskan tahun 2024 saya harus makin baik datang kepada Tuhan. Saya harus makin gandol Gusti. Saya akan makin menjadikan diriku menjadi jemaat yang lebih baik. Orang Kristen yang lebih baik. Pelayan Tuhan yang lebih baik. Saya selalu berpikir tiap hari bagaimana menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Gembala sidang yang lebih baik. Bagaimana berpikir yang lebih baik. Bagaimana merasa yang lebih baik. Mendoakan jemaat dan selanjutnya. Karena saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Dijanjikan perkara-perkara yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Tahun 2024 tahun yang lebih baik dalam hidup kita. Percayalah, ambil keputusan, rencanakanlah, pikirkanlah menjadi orang yang makin lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan.